Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa guci yang paling tua, guci yang menunjukkan peradaban orang-orang Taiwan atau Cina, Indochina, di mana nenek moyang dulu itu membuat guci sebagai seni. Ini sudah ribuan tahun. Kalau kita melihat kebudayaan atau peradaban ini, bagaimana dulu orang sudah cerdas membuat guci yang sempurna dengan lukisan-lukisan ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kamirnya terlambat sekali karena saya seharian keliling di Pantai Indah Kapuk 2, yaitu di Jakarta. Itu pulau reklamasi, pulau yang digadang-gadang menjadi hunian di tengah lautan. Saya tidak bisa membayangkan hari ini habis waktunya untuk keliling-keliling di pulau yang dibuat karena laut yang ditimbun. Bahkan di depan pantai itu masih banyak sekat-sekat yang rencananya akan ditimbun juga. Mungkin saya tidak tahu apakah yang disebut pulau A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tetapi intinya adalah indah sekali. Dan kemudian semua diatur sebagai kota satelit. Di situ juga ada pasir putih buatan. Jadi teknologi atau otak akal budi penemuan-penemuan teknologi manusia ini hebat. Dan saya merasakan seperti pecah kepala ini. Bagaimana orang-orang cerdas membuat itu. Bahkan mengambil pasir putih yang banyak, kemudian ditutup menjadi pantai untuk rekreasi. Pasir putih, beach di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali tanaman-tanaman yang mulai dibangun. Kota yang mulai semuanya diatur. Dan ini saya melihat betapa manusia itu cerdas, betapa Tuhan menciptakan otak manusia untuk menjadi partner Tuhan di dalam menciptakan. Tetapi nanti dulu harus wise, harus bijaksana. Karena kita bisa bertanya, apakah ini salah satu kemajuan teknologi untuk kesejahteraan manusia atau justru untuk menyamai Tuhan seperti dalam zaman Sodom dan Gomora, seperti dalam zaman Menara Babel, seperti orang-orang yang ingin menunjukkan, ingin menyamai Tuhan seperti Adam dan Hawa dengan makan buah yang dilarang oleh Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, harus waspada. Jangan-jangan malah menyengsarakan rakyat. Saya membayangkan air yang tadinya menggenang di situ lari kemana? Pasti akan menambah banjir. Kemudian disedot lagi ke laut. Semoga nanti tidak banjir, tidak menimbulkan malapetaka rakyat kecil yang selalu menjadi korban ketika terjadi banjir, timbunan air yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari yang terkasih, tepat Injil hari ini berbicara tentang kamu adalah saudaraku jika kamu melakukan perintah dan firmanku. Seorang saudara itu akan maksimal pengorbanannya, kasih seorang saudara kalau dia menyerahkan nyawanya. Dan kalau kamu melakukan perintahku, kamu sudah aku sebut sahabat, bukan hamba lagi. Maka kalau sahabat, saya mewartakan apa yang diberikan Bapa kepadaku. Apa yang diwartakan Bapa kepadaku, juga aku berikan kepadamu. Karena kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk menjadi sahabat Tuhan. Partner Tuhan di dalam mencipta. Partner Tuhan di dalam mencoba mencari kemakmuran masyarakat semakin banyak atau bonum comuni, yaitu semacam komunal, kebaikan komunal, semakin banyak kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat.
Kadang kita sangat bangga dengan penemuan-penemuan bagaimana masyarakat bisa menemukan cara untuk merawat alam ini. Kadang manusia juga sekarang pintar dengan segala teknologi hidroponik misalnya, penanaman-penanaman. Di tengah kota dengan lahan kecil, bahkan nggak punya lahan, orang masih bisa menanam untuk kebutuhan sehari-hari dimakan, tetapi juga untuk penghijauan. Dan di sini kemajuan teknologi yang kita rasakan dalam masa pandemi kemarin semakin terasa. Ketika orang mulai mengembangkan hidroponik, mulai menanam sayur-sayuran organik di rumahnya sendiri, dan kemudian bahkan di atap rumah karena keterbatasan lahan. Bagaimana beberapa romo di Keuskupan Purwokerto itu mencoba untuk semakin mengembangkan hidroponik ini di tengah masyarakat, memberi percontohan, bahkan juga mencoba membantu memasarkan. Dan disinilah kemajuan teknologi untuk kemaslahatan manusia, untuk bonum commune, untuk semua kebaikan bersama. Disitulah kita akan disebut sahabat-sahabat, bukan hamba lagi. Tetapi ketika justru kecerdasan manusia menjadikan siksaan, menjadikan semacam kesedihan bagi manusia, maka disitulah kita akan disebut hamba-hamba kembali, karena justru kita tidak melakukan firman yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka kita perlu waspada, apakah yang kita buat ini semakin membuat kemakmuran masyarakat yang semakin luas, bonum commune, atau sebaliknya semakin membuat orang lain jengkel, menderita, membuat orang lain menerima akibat negatif, sehingga kita justru bukan menjadi partner Tuhan untuk membangun, tetapi partner Tuhan untuk menyengsarakan orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa kemajuan teknologi tidak selalu positif, tetapi diharapkan selalu membawa bonum commune, selalu membawa kebahagiaan, kebaikan bagi masyarakat atau semakin banyak masyarakat di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.